Redmi Note series merupakan seri terlaris dan paling riwah di pabrikan Xiaomi. Kenapa riwah? Karena varian spek dan harganya yang banyak banget. Dan Redmi Note 13 5G ini salah satu varian HP 5G yang harganya saat ini ada di 2 jutaan. Fun fact, HP ini merupakan direct kompetitor dari Moto G45 5G. Kalau kalian belum lihat videonya bisa klik link di bawah. Oke, masuk ke spek, dibekali dengan layar AMOLED 6,67 inch 120 Hz dengan peak brightness di 1000 nits, Xeon SoC MediaTek Dimensity 810, GPU Mali G57, varian RAM di 8GB per 256 UFS, dan dibekali baterai 5000 mAh dengan max charging di 33 Watt. Kita masuk ke review yang pertama. Ini poin penting HP ini. Dibanding dengan kompetitornya, layarnya sudah AMOLED, ada IPS rating 54 dan nitsnya juga tinggi. Ini krusial banget loh. Jadi pejuang ojol bisa masuk dan other people juga bisa pakai HP ini tanpa khawatir layar buram lah, gak kelihatan lah. Lalu yang kedua, gue disclaimer dulu ya. Gue tipikal yang gak suka OS heavy customization. Jadi mungkin agak subjektif. Tapi kalau kalian suka HP rame dan bisa kostum sana sini, tampilan HP ini sangat cocok. Ada lock screen, deep effect-nya juga kayak gini. Lalu yang ketiga, di max charging-nya 33 watt. Mungkin kelihatan sepele, tapi kalau zaman sekarang masih max di 20 watt atau lebih rendah lagi, bakal kerasa lama banget buat buang waktu di pengecasan. Tapi HP ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, HP ini mentok di HyperOS 2.2 Android 15. Bisa dibilang ROM penyempurnaan dan belum final, jadi masih terasa laggy dan fiturnya banyak yang terpangkas daripada HyperOS 3. Lalu di bagian speakernya yang masih mono, ini bakal berasa banget bagi kalian yang habis pakai HP stereo speaker lalu pindah ke HP ini. Kalau di HP ini segitu saja sih untuk kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita coba ke tes performa gamingnya. Kita main gaming Genshin Impact dengan pengaturan seperti ini. Ini untuk settingan grafiknya aku samain dengan yang kemarin di Moto G45 5G. Kita lihat gimana performanya, apakah akan sama atau lebih laggy lagi. Kita coba untuk daily mission ya. Oke, udah kelihatan ya untuk battle yang ringan saja sudah lag di suaranya. Walaupun masih playable untuk battle ringan. Ya, parah banget lag di suaranya. Oh ya, ini juga sudah masuk di game turbo untuk performa ya. Tapi performanya seperti itu, bisa kalian nilai sendiri kalau dibanding dengan Moto G45 kemarin. Karena mungkin karena HyperOS nya juga
terkenal di limitasi untuk di SoC-nya, jadi untuk suhu sendiri tidak panas, tapi ya seperti itulah, jadi performanya sangat dilimitasi. Oke, mungkin cukup, kita lanjut ke game kedua di Mobile Legends. Oke, kita langsung in game di Mobile Legends. Nah, settingannya dapat seperti ini. Untuk kualitas map, model, efek, dan resolusinya aku samain sama yang Moto G kemarin, tapi untuk di frame rate-nya cuma sampai di tinggi ya, jadi nggak kelok ke supernya. Kita coba di brawl aja sebentar. Cukup smooth untuk jalan di map. Kita coba war. Untuk war masih mencukupi ya. Kita coba respawn, walaupun cuma di 60 fps. Kalau kalian cuma main di casual masih oke lah. Ini malah kebalikan sama di Moto G kemarin ya, performanya lebih stabil di sini. Oke, seperti itu saja, malah keasikan guys. Kita lanjut. Dibekali dengan kamera belakang 108 megapiksel dengan kemampuan perekaman video sampai di 1080 30 fps OIS dan kamera selfie 16 megapiksel wide dan perekaman video max di 1080 30 fps OIS sangat cukup buat kebutuhan foto dan video daily kalian. Jadi ini adalah hasil rekaman dari Redmi Note 13 5G. Smartphone ini dapat merekam video di 1080p 30 fps saja. Jadi gimana menurut kalian? Lalu bagaimana kesimpulannya? Menurutku kalau kalian nggak peduli sama performa HyperOS dan malah suka kustomisasi UI-nya, termasuk iklannya ya, tenang, masih bisa diakalin sedikit kok. Dan lagi nyari HP murah 5G yang balance tanpa ada fitur sunat yang bikin jomplang, ini worth it sih. Bisa dijadiin daily driver kalian. Oke, segitu dulu videonya guys. Kalau kalian suka bisa di like, kalau kalian nggak suka bisa di komen. Kami tunggu kritik dan sarannya. Dan kalau kalian tidak keberatan bisa di subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.